Inilah pesan Ramadan kepada kita. Inilah pesan Ramadan kepada kita. Barang siapa yang Ramadan kemarin pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran, bangun tahajud, habis sahur baca Quran karena Ramadan, ketahuilah Ramadan sudah habis. Barang siapa yang kemarin Ramadan datang membawa pak buka untuk orang berpuasa, bersedekah pagi, sore, malam, ketahuilah Ramadan sudah habis. Barang siapa yang datang salat Isya lalu salat tarawih, karena itu semata-mata memang disunahkan di Ramadan. Tapi barang siapa yang datang itu karena Ramadan, maka selepas Ramadan dia akan berat datang untuk salat Isya, padahal itu wajib. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita di At-Tanwir, Ustadz Indra Cahyadi beserta seluruh takmir masjid dan seluruh jamaah yang pada subuh hari ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis subuh kita pada hari ini. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada subuh hari ini kita dipilih untuk dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat qobliyah, kemudian sholat subuh. Kita lanjut dengan niat iktikaf sampai menjelang jam 6 pagi insyaallah dalam majelis ilmu, dan ini merupakan pembukaan dari pengajian rutin yang sudah berjalan seperti lazimnya biasa. Semoga syukur kita itu akan mengikat nikmat Allah itu agar senantiasa tetap tercurah pada diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, dan seluruhnya. Ada satu hal yang paling kami takutkan setiap kami dimintai mengisi kajian, yaitu saya takut nanti saya tidak ketemu Bapak Ibu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena saya cuma bisa menyampaikan ayat atau hadis, tapi perilaku dan akhlak kita, maaf saya, tidak sesuai dengan ayat dan hadis yang saya sampaikan, sementara jamaah yang mendengarkan justru yang mampu mengamalkan. Pasti kita tidak ketemu di surga. Itu hal yang paling kami takutkan di setiap kajian. Ini bukan kajian pertama sesudah Lebaran yang kami hadiri. Di Jumat pertama itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Lebaran keempat itu sudah ada yang ke rumah siang minta kajian malam. Saya bilang kue saya masih banyak ya, kue Lebaran saya masih banyak, jadi bisakah kita undur, jangan nanti malam, saya bilang, karena ada beberapa teman yang ngabari, Pak, habis maghrib kami
insya Allah ke rumah. Monggo, saya bilang. Saya tunda di Jumat yang kedua. Di Jumat yang kedua itu ada 2 masjid sudah yang mengontak saya, tetapi saya memilih yang mendatangi, yang datang ke saya di tanggal 4 Syawal itu. Dan insya Allah untuk yang rutin itu mulai di Marancang itu Jumat depan. Mereka memaksa saya bilang, bagaimana kalau lepas Syawal? Enggak Pak, kami maunya justru di Jumat kemarin. Karena keduluan orang, jadi kita pending bilangnya. Ya enggak apa-apa. Itu Bapak Ibu ya. Kami itu kadang-kadang juga geli dipanggil Ustadz. Anak saya itu sering ketawa, masa Bapak dipanggil Ustadz? Ya, sering. Semogalah dengan doa jamaah kami bisa mengamalkan apa yang kami sajikan, sehingganya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam hatur unjuk kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan saling mencintai karena Allah dan bersolawat senantiasa kita akan mendapat syafaatnya insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Spidolnya belum ada ya Pak? Enggak apa-apa, kalau enggak ada enggak apa-apa, cuman kita sampaikan. Di pekan kedua bulan Syawal ini kita dikagetkan dengan berita yang menurut saya sedikit agak harus kita tahu tentang penolakan Ustadz Abdul Somad doktor masuk ke Singapura yang datang untuk berbelanja, berjalan-jalan dan tidak dalam rangka ceramah. Terus terang aja secara pribadi kami kaget. Kami juga kaget. Kok ini pembukaannya Bapak Ibu belum masuk materi, tapi ini juga saya kira penting lah. Walaupun mungkin nanti waktunya tersita ke sini. Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura dan katanya jadi trending. Tidak usah kita ulas jauh-jauh. Saya tidak setuju dengan sikap negara Singapura. Tapi saya juga memiliki catatan ketidaksetujuan saya. Kami menggunakan bahasa saya dulu ya, karena ini pendapat pribadi. Terhadap beberapa ceramah yang beliau sampaikan. Ya, sekali lagi, beliau itu menjawab pertanyaan. Yang bisa kita koreksi bersama adalah jamaah itu jangan asal bertanya. Ya, jangan asal bertanya. Kemudian juga para penceramah, matur suwun Pak ya, matur suwun. Itu janganlah, kalau bisa disortir lah itu soal-soal itu. Disortir lah hal-hal yang sekiranya tidak bisa dijawab di forum itu, tidak usah dijawab.
ada salah satu imam 4 mazhab. Kalau ditanya 40 pertanyaan itu, rata-rata yang bisa dia jawab cuma 1. Mungkin kalau hari ini dia jadi ustadz tidak laku. Saya lupa namanya, salah satu imam mazhab 4. Ustadz kok nggak bisa jawab pertanyaan, nggak hebat. Tapi beliau lebih memilih la adri, aku tidak tahu. Yang pertama, jadi kita jangan sembaranglah bertanya sebagai jamaah, dan itu juga Ustadz harus bisa memilah ini jawaban sebaiknya saya japri atau saya pending atau tidak usah dijawab. Banyak juga orang yang bertanya itu sekedar sensasi. Saya mondok Al-Quran kurang lebih dari kelas 5 SD. Itu saya bertanya cuma 1 kali, Pak, masalah Al-Quran kepada guru saya. Tidak pernah saya bertanya. Dan pertanyaan itu masih ingat saya sampai sekarang. Seandainya beliau bisa bangun dari kubur, saya ingin minta maaf itu. Karena selama beliau hidup saya belum pernah minta maaf terhadap pertanyaan saya itu. Ya, kalau di sekolah saya juga biasa bertanya, tapi di pondok guru Al-Quran saya itu seandainya bisa bangun, itu saya minta maaf. Sering saya minta maaf, tapi saya tidak sebutkan. Saya minta maaf karena saya bertanya itu. Jadi, mari kita sekarang buka Bapak Ibu Al-Quran, surah Al-A'raf. Makanya saya ngotot minta spidol. Ya, maaf Pak Takmir kalau kalang kabut ya. Mohon maaf Pak. Ini bisa enggak saya sampai ke papan ini? Bisa ya? Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita baca ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Maaf, terpotong lagi fasohahnya ini. Nanti saya sebut surahnya. Ya, nanti saya sebut surahnya. Fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm. Al-An'am 108. Ini yang harus kita banyak sadari di lingkungan kita sendiri. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah kalian itu mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya itu jangan mencaci maki sesembahan mereka. Sampai segitunya Gusti Allah itu menasehati orang Islam sampai segitu. Dan ini bentuk jamak. Bukan untuk Nabi saja, untuk kita semua. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tidak perlu kalian mencaci patung segala, tidak perlu mencaci kalian sapi disembah, tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Yang mana kata Ibnu Katsir itu lebih banyak menimbulkan mafsadat, kerusakan, kebencian, permusuhan daripada maslahat. Walaupun beliau menjawab pertanyaan, makanya saya bilang jamaah jangan asal nanya. Ya, sehingganya ustadznya menjawab, diupload. Nah itu yang ketiga, jangan sembarang upload. Yang dikhawatirkan apa oleh Allah? Fayasubbullaha adwan. Maka mereka nanti akan membalas cacianmu itu dengan mencaci maki Allah. Apa salahnya Allah? Adwan bi ghairi ilm, karena kebencian, bi ghairi ilm, tanpa dasar ilmu. Itu Al-An'am 108. Itu kita dilarang, Pak. Baik posisi kita sebagai jamaah, sebagai ustadz, bahkan
Para sahabat pun yang pertama baca ayat ini sudah dilarang. Padahal hari itu hampir tiap tahun ada perang yang terang-terangan ingin menghabisi Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini loh Bapak Ibu. Jadi lebih banyak materi yang bisa untuk memperbaiki kondisi umat sendiri. Saya katakan bagi zakat fitrah itu Pak, lebih banyak mu'alaf dari orang Islam daripada mu'alaf yang baru masuk Islam. Betul itu. Betul, banyak orang Islam yang sebenarnya itu mu'alaf daripada orang yang baru bersyahadat. Jadi kita tidak perlu, dalam tanda kutip, ini salah satu yang saya tidak setuju dengan beliau. Tidak perlu mencaci maki sesembahan orang lain. Ya, ini sebelum saya masuk ke materi, saya harus sampaikan. Saya tidak setuju dengan sikap negeri Singapura itu, tapi saya juga harus memberikan catatan bahwa mendakwahkan Islam itu rambu-rambunya ini. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya di dalam khutbah Jum'ah itu kami tidak pernah berdoa wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa adir diarahum dan seterusnya, hancurkan rumah mereka dan seterusnya. Enggak. Saya tidak pernah Bapak. Maaf, bahkan saya kepengen di dalam setiap mimbar Jumat ini sebagai ketua MUI misalnya saya akan edarkan materi doa itu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Toraja, orang-orang Dayak, orang-orang Batak, orang-orang Papua, orang-orang Timur untuk menyembahmu, untuk bersyahadat masuk Islam. Itu yang harus didoakan. Adab kita seperti itu, dan mereka tidak mungkin marah. Jangan malah didoakan kehancurannya dan maaf, seandainya itu memang pernah didoakan oleh Rasulullah seperti itu, tapi kita harus lihat konteksnya Rasulullah berdoa itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Maka Bapak Ibu yang naik mimbar, yang memiliki kekuasaan di mimbar, boleh itu didoakan seperti itu. Allahumma ya Allah, enggak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, tuntunlah, bukalah hati orang-orang Toraja, Manado, Batak, Papua, Nusa Tenggara Timur, di Dayak, untuk menyembahmu, bersyahadat kepadamu. Itu yang dicontohkan. Jadi kita tidak perlu sampai ini. Al-An'am 108, rambu-rambu bagi kita yang berdakwah. Janganlah kita mencela, mencaci sesembahan orang lain. Dan ini meskipun timbul dari pertanyaan, makanya saya bilang pertanyaan harus diteliti. Ini layak enggak dijawab di depan umum? Ya, makanya saya juga kadang-kadang saya jauhkan. Takutnya nanti saya teruskan materi ini, nanti materi yang enggak tegang, enggak sampai. Ini materi tegang nih. Terus terang aja Bapak Ibu. Jadi mari kita mendakwahkan Islam itu dengan tidak perlu mencaci orang lain maupun sesembahan mereka dalam konteks dakwah kita. Kemudian ini ada tafsir isti'adzah yang kemudian saya masukkan sebagai penguat ini. Tafsir A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari Ibnu Katsir. Beliau menyebut 3 ayat serangkai. Al-A'raf 199, Mu'minun 98, Fussilat 34. Mohon nanti kira-kira Bapak Ibu bisa mengecek sendiri ya. Saya tidak usah. Wah, ini permanen kah? Lain kah? Al-A'raf 98. Kemudian ayat yang keduanya Al-Mu'minun, Mu'minun juz 18.
98, kok 98 lagi ya? Ini 109 ya? Ini 3 ayat serangkai yang kata Ibnu Katsir tidak ada lagi ayat keempat di dalam Al-Quran yang memiliki makna seperti ini. Fussilat 34. Ini 199. Saya tidak usah tulis, nanti menghabiskan waktu. Saya berikan catatan saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, khuzil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah yang baik-baik, yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilina, dan berpalinglah dari orang-orang yang maaf, bodoh. Itu yang ayat paling atas. Bapak Ibu buka Al-Quran aja nanti, tidak usah saya tulis, nanti habiskan waktu. Tinggal 20 menit. Yang pertama itu khudhil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah yang baik-baik. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa imma, tidak usah saya baca lagi lanjutannya lah. Langsung ayat keduanya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah satu kejahatan itu dengan sesuatu perbuatan yang baik. Yang ketiga, ayat itu Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sama, perintahnya sama. Tolaklah perbuatan, sikap mereka yang menyakiti orang Islam itu dengan cara yang baik. Kata Ibnu Katsir, tidak perlu kamu mencaci orang agama lain yang mencaci kamu. Kata Ibnu Katsir, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa cara menolak kejahatan, ketidakbaikan orang, terutama di sini adalah non-muslim maupun yang dari muslim itu, menolak dengan cara berbuat baik kepada mereka. Cara menolak kejahatan mereka itu bukan membalas dengan menjahati mereka, tapi membalas dengan berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi cara di dalam tafsir isti'azah itu dikatakan di sini, menolak kejahatan dari orang yang menjahati Islam itu bukan dengan jahat kepada mereka, tapi dengan berbuat baik kepada mereka. Menolak kejahatan manusia yang seiman dengan kita tidak dengan cara berbuat jahat kepada dia, tapi dengan cara berbuat baik kepada dia. Sampean bawakan aja sajen. Kalau misalnya Pak Imam marah-marah gitu, dibawakan sajen itu sate 10 tusuk, terus ada lontongnya, dikasih semangka seiris, bawakan Pak Imam ini, kita makan dulu rame-rame, itu hilang marahnya. Itu perintah Al-Quran. Kalau orang jahat, baiki. Tapi kalau giliran setan yang jahat, jangan kau bawakan sajen. Dari ketiga ayat ini lanjutannya semua mengatakan kalau setan datang kepadamu dengan segala permusuhan, maka kamu minta pertolongan kepada Allah. Fasta'iz billah. Tidak ada perintah, kata Ibnu Katsir, untuk berbuat baik kepada setan. Bawakan sajen ini, kalau enggak nanti kita sakit lagi. Korbankan lagi ini telur, dicet, kasih beras warna kuning. Tidak ada ajaran dalam Al-Quran. Itu masih rangkaian dari ketiga ayat ini. Artinya kalau orang jahat dibalas dengan kebaikan, kalau setan yang jahat balas dengan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan dengan cara mengikuti, kalau kau tidak taruh lagi ini, sakit keluargamu, dan seterusnya. Nah, itu materi tegang hari ini. Kita masuk ke materi yang santai. Kaum muslimin rahimahullah, pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun terakhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tidak bisa menjadi imam sholat subuh. Ketika para sahabat sholat subuh, itu beliau membuka gorden rumah beliau. Dan para sahabat itu ada yang menoleh, dia lihat sungguh wajah Rasulullah sangat bercahaya. Subuh itu ya, terakhir beliau. Beliau sudah tidak bisa ikut sholat di masjid. Sehingga ketika mendengar kain Rasulullah itu dibuka, imamnya itu memberi isyarat, mungkin Rasulullah mau masuk. Kata Rasulullah, beliau juga memberi isyarat, bahasa saya, sholat saja kalian. Lalu tirai itu ditutup kembali, gorden bahasa saya. Dan hari itulah hari terakhir beliau bersama para sahabat. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Melihat kondisi Rasulullah yang sudah baik itu, Abu Bakar meminta izin kepada Aisyah untuk mengunjungi kediaman dan istri beliau yang rumahnya agak jauh dari lingkungan Rasulullah. Tak lama berselang, melewati waktu duha, itu Rasulullah hari terakhirnya, ada kabar bahwa beliau sudah wafat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggambarkan, tidak ada hari yang lebih ceria, lebih menghangat, lebih merona, lebih gembira di Madinah itu melebihi hari di mana beliau datang dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Ya, terkena rasailnya itu meskipun katanya itu tidak ada dasarnya, ya nggak apa-apa. Tola'al badru alaina. Dan Anas menambahkan, dan tidak ada hari yang lebih suram, lebih sedih di Madinah melebihi hari di mana Rasulullah wafat. Masya Allah, ya bisa kita rasakan. Saya sering sampaikan kepada jamaah, kan? Saya mengaji bab wafatnya Rasulullah itu, kiai saya itu mulai dari buka kitab itu sudah nangis sampai selesai. Di malam, lupa saya, di malam-malam Ramadan akhir, beliau kebetulan memang pelajaran itu, bab itu agak di belakang. Beliau menangis, Pak. Dari buka kitab sampai habis tuh air mata beliau tidak berhenti. Tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duka cita yang paling dalam bagi kita. Nah, berita wafat itu sampai di Umar bin Khattab, marah. Umar bin Khattab itu memang begitu, marah. Dia keluar, dia bawa pedang. Siapa yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, seharusnya dipotong kaki dan tangannya. Di beberapa riwayat dikatakan harus dipenggal lehernya. Dia hanya pergi menghadap Tuhannya seperti Musa yang menghadap Tuhannya selama 40 hari, lalu akan kembali ke umatnya. Itu Umar bin Khattab. Jadi sahabat tidak ada yang berani ngomong. Umar dilawan.
Masya Allah, tidak ada berenung. Kemudian tibalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang paling lembut hatinya. Dia masuk masjid, masuk ke kamar Rasulullah, dia peluk jenazah Rasulullah, tentu dibuka dulu kainnya, serubungnya warna hitam. Dia peluk, dia cium, lalu dia tutup kembali dan dia berkata, sesungguhnya Allah tidaklah menghimpun dua kematian pada seseorang. Apabila engkau hari ini telah meninggal, maka engkau benar-benar telah meninggal. Jadi boleh ya kita memeluk, mencium jenazah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, baik itu laki maupun perempuan, tentunya yang muhrim, yang istilahnya tante kita, nenek kita, itu boleh. Dan Rasulullah itu dicium, dipeluk oleh Abu Bakar di saat beliau belum dimandikan. Wah, setelah memastikan wafatnya Rasulullah itu, maka Abu Bakar keluar. Orang-orang yang berkumpul sama Umar itu berpindah ke Abu Bakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ali Imran 144. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Kata Umar bin Khattab, ketika aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, maka aku terduduk di tanah, pedangku jatuh. Aku baru sadar bahwa hari ini Rasulullah betul-betul sudah meninggal. Baru sadar, kata Umar bin Khattab, ya, bahwa Rasulullah betul-betul sudah wafat. Wa ma Muhammadun illa rasul, itu biasa dibaca juga kalau maulid kan Bapak Ibu, qori'nya biasa baca itu. Setelah Umar sadar, Abu Bakar berdiri. Bahasa saya, para sahabat, hari ini kita berduka yang sangat dalam. Bahasa saya, bukan bahasa Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah hari ini Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah Maha Hidup, tidak akan mati, kekal selama-lamanya. Ada sedikit bahasa tambahan saya. Ya. Bahasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah pulang, sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Barang siapa yang kemarin datang ke masjid ini sholat berjamaah karena Muhammad masih hidup, maka dia akan tidak datang lagi sholat. Tapi barang siapa yang datang ke masjid ini untuk sholat karena Allah, maka Allah Maha Hidup, Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan oleh kita semua. Bahasa saya, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pesan Ramadan kepada kita. Inilah pesan Ramadan kepada kita. Barang siapa yang Ramadan kemarin pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran, bangun tahajud, habis sahur baca Quran karena Ramadan, ketahuilah Ramadan sudah habis. Barang siapa yang kemarin Ramadan datang membawa pak buka untuk orang berpuasa, bersedekah pagi, sore, malam, ketahuilah Ramadan sudah habis.
Barang siapa yang datang salat Isya lalu salat tarawih, karena itu semata-mata memang disunahkan di Ramadan. Tapi barang siapa yang datang itu karena Ramadan, maka selepas Ramadan dia akan berat datang untuk salat Isya, padahal itu wajib karena Ramadan sudah lewat. Sama dengan bahasa Abu Bakar tadi. Maka barang siapa yang beribadah itu karena ini bulan Ramadan, maka ketahuilah Ramadan sudah pulang. Barang siapa yang mampu menahan diri untuk tidak membuka HP sembarangan dan sebagainya, tidak mencaci, tidak menggunjing karena Ramadan, sekarang Ramadan sudah lewat, sudah tidak ada. Maka materi saya ini bukanlah materi baru. Ramadan menginginkan kita istiqomah. Karena Allah yang menjadi Tuhannya Ramadan, itu juga Allah yang menjadi Tuhannya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Maka pesan Ramadan yang pertama adalah istiqomah. Bagi kita yang kemarin bisa mengaji Al-Quran, lanjutkan. Berzikir, lanjutkan. Bersedekah, lanjutkan. Istiqomah. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk meninggalkan yang halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan Pak? Biar pulang sholat zuhur itu di meja kita ada kue-kue itu halal. Wong tidak mengandung babi, tidak mengandung unsur anjing seperti yang disampaikan oleh dokter yang mulia Syarifuddin Israel itu kan kemarin. Halal. Tapi kita tidak makan karena taat kepada Allah. Karena iman kepada Allah. Maka pesan Ramadan yang ini bermakna, kalau di bulan aku ada, engkau tinggalkan yang halal karena Allah, apalagi yang haram, maka sekarang tinggalkanlah yang haram saja. Yang halal silahkan dinikmati, yang haram saja tinggal. Konotasinya kita kalau dibilang yang haram itu, yang pertama tadi itu yang mengandung unsur babi, yang mengandung unsur anjing, pasti sedih. Oh itu haram. Oh enggak. Satu, yang haram itu uang yang dicuri di kotak amal. Curi kotak amal itu orang tidak tahu-tahu ini Pak, ban buta. Kotak amal pun diangkupnya, ya kan? Bahasa kita. Kotak amal haram. Makanya kami pribadi nggak setuju Pak kalau ada kotak amal yang hilang CCTV-nya di-share di WA, menghambur-hamburkan aib. Saya nggak setuju. Kotak amal hilang, iya, diam aja sudah. Tidak usah ngomong. Malah di-share di WA, Facebook, kotak amal masjid ini hilang, ini CCTV-nya. Mohon yang kiranya mengenal ini menghubungi kami supaya jerah. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Apalagi uang yang dihasilkan dari rentenir, riba, haram. Uang dari hasil menipu, uang dari hasil bersumpah palsu, haram. Tebang pisang tetangga dibawa ke pasar, uangnya dipakai beli ikan, haram. Konotasi kita seperti itu. Tapi ada uang haram yang beredar di tengah-tengah kita yang kita jarang sadar. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Amin. Apa itu Bapak? Maaf kalau menanti nambah 1-2 menit.
Uang haram yang ada di tangan kita, mohon maaf, adalah (2,5% dari harta kita yang mencapai nisab, tapi kita tidak bayar zakat hartanya. Itu haram. Bukan hanya yang dicuri di kota amal, bukan hanya yang dihasilkan dari riba, bukan hanya yang dihasilkan dari mencuri pisang tetangga, tapi ini juga haram. 2,5% dari harta kita, dari penghasilan kita yang mencapai nisab 85 gram emas, koma sekian, nanti ditanya di Basnas, itu juga haram. Kemana-mana kita kantongi gayanya itu di dompet, padahal dia haram. Ini harta haram. Ini pesan Ramadan. Kau sudah berzakat fitrah, mana zakat harta? Itu haram kau tahan. Yang 2,5% harus diserahkan kepada wa fi amwalihim haqqum ma'lum dan seterusnya. Jadi inilah yang ingin kami tekankan pada subuh hari ini. Ramadan mengatakan pada kita, jangan makan yang haram ya. Dan yang haram tadi konotasinya umumnya yaitu, tapi jarang yang mengatakan ini haram. Saya berani katakan ini haram. 2,5% dari gaji Bapak Ibu, dari kekayaan dalam berupa tabungan yang Bapak Ibu mencapai nisab ini dan Bapak Ibu tidak bayar zakatnya, maka 2,5%-nya itu menjadi haram bagi kita. Loh Pak, kok bisa haram Pak? At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menampakkannya, menginfakkannya, menzakatinya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri mereka kabar tentang berita yang siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Pada hari itu emas, perak, tabungan, deposito, gaji mereka dipanaskan di neraka jahanam, dilelehkan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibauhum, lalu disiramkan, disetrikakan di wajah mereka, dahi mereka, wa junubuhum, dan di perut mereka, wa zuhuruhum, dan di punggung mereka. Apakah itu harta halal? 2,5%? Ayo kita tunaikan zakat harta kita. Kalau Bapak Ibu sudah menunaikan, ajak lagi satu orang, pengaruhi. Bayar zakat harta. Gimana hitungannya? Tanyakan ke, YouTube tuh pinter itu. Syekh Kiai Haji Google itu lebih pinter lagi. Berapa zakat saya? Langsung dia hitung. Jadi Bapak Ibu, Ramadan mengingatkan kepada kita, 2,5% dari kekayaanmu dalam rupa simpanan, perniagaan adalah haram untuk kau makan beserta anak dan istrimu. Meskipun jerih payah saya sendiri, apa iya? Betul. Kita tunaikan zakat harta kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bisa dibuat oleh umat ini kalau semuanya sadar berzakat harta. Jangan lagi ditahan. Jarang Bapak Ibu yang mengatakan ini haram, jarang ini. Mungkin baru saya. Betul itu, mungkin baru saya. Oh iya kok Pak, haram loh 2,5% dari gaji kita. Harus. Bukan cuma uang yang dicuri di kotak amal. Kotak amal tuh haram itu. Iya memang, tapi ini juga haram. Dan ini harus kita ingatkan supaya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah dengan harta yang dikaruniakan Allah kepada Bapak Ibu sekalian, dizakati. Pak, maaf saya nambah. Saya ini Pak memang tidak zakat harta.
Tapi panti asuhan dibangun, saya bantu. Masjid dibangun, saya bantu. Majelis taklim, saya bantu. Setiap Jumat kota amal saya isi. Tapi memang saya tidak zakat harta. Maaf, Bapak Ibu seperti sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, tapi tidak sholat zuhur. Bapak Ibu seperti sholat tarawih, sholat witir, tapi Bapak Ibu tidak sholat isya. Kalau infak yang bersifat sukarela, sesuka hati kita. Tapi kalau zakat ditentukan seperti sholat subuh 2 rakaat, zakat 2,5%. Tidak bisa semaunya. Ikhlas tidak ikhlas, dia harus ditunaikan. Saya ini dermawan loh Pak, saya ini jadi donatur sana sini loh. Boleh enggak itu saya niatkan untuk zakat harta saya? Zakat harta untuk sabilillah itu haknya hanya 1/8. Pertama, fuqara wal masakin. Tidak boleh dimasukkan semua di masjid, tidak boleh dimasukkan semua di majelis taklim, tidak boleh. Karena dia hak fakir miskin. Ingat Bapak Ibu gambaran saya, oh saya ini dermawan Pak, nyumbang kiri kanan, tapi tidak zakat harta. Sama itu orang sholat qobliyah, sholat ba'diyah zuhur, tapi zuhurnya tidak dikerjakan. Ini zakat yang menerima tertentu, hartanya tertentu, ukurannya tertentu, batas waktunya tertentu, yang diwajibkan juga tertentu. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat lewat 5 menit. Semoga kami bisa melaksanakan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini berupa pesan-pesan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.